Mitra Banjarnegara, saat ini saya Bimo dan teman-teman dari Radio Suara Banjarnegara berada di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banjarnegara yang kantornya ada di belakang kantor Bupati. Saya sudah bersama Kepala MPP Banjarnegara yang di sini sekarang yang membawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pak Hendi sudah bersama saya, kemudian Sekdinnya Pak Arif juga ada di sini, lalu ada Mas Bambang Ari Wibowo, beliau juga sudah bersama Suara Banjarnegara. Saya akan sedikit berbincang dulu dengan Pak Hendi selaku Kepala DPMP TSP. Informasi yang saya dengarkan, MPP ada sesuatu yang mungkin kemarin lalu ada yang belum dengar juga, seperti saya. Di antaranya saya dengar ada investment corner. Nah, benar atau tidak, lebih detailnya seperti apa, saya akan menggali informasinya ke Pak Hendi. Yang saya sebutkan tadi benar atau gimana ini Pak Hendi? Ya, terima kasih ya Mas Bimo ya, kita hadir di MPP gitu. Memang benar gitu, yang tadi disebutkan itu, kita mempunyai pelayanan baru yang namanya investment corner gitu. Sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Bupati, bahwa kita harus melayani dengan cepat investor yang akan berinvestasi di Banjarnegara. Betul. Nah, ini kita berkreasi dengan teman-teman, ada yang namanya investment corner. Jadi menyambut investor itu, kita sambut, kita terangkan gitu, agar tertarik di Banjarnegara, artinya investasinya tertarik di Banjarnegara gitu. Karena kita mempunyai potensi yang luar biasa sebenarnya yang perlu kita kembangkan gitu. Dan butuh investor itu. Betul. Iya. Jadi para calon investor diberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi sejelas-jelasnya dengan mudah di MPP ini ya, dengan adanya investment corner ini Pak. Iya, betul. Jadi kita jelaskan potensinya. Mungkin nanti Pak Arif bisa menerangkan detail ya, ada investasi potensinya gitu. Betul. Baik pertanian, peternakan ataupun pertambangan dan sebagainya. Dan kita jelaskan juga kira-kira di mana nih yang sesuai dengan tata ruangnya. Jadi agar masyarakat tuh oh saya di sini, jadi nanti kedepannya bisa lebih proses perizinannya lebih mudah karena sudah sesuai dengan peruntukannya gitu. Mungkin itu Mas Bimo. Oke, investment corner bagi yang sudah tahu alhamdulillah, tapi kalau yang belum tahu kita gali informasinya secara lebih detail. Siapa tahu nanti calon investor yang datang ke Mall Pelayanan Publik di bawah DPMP TSP ini dapat visual yang lebih jelas, karena di sini juga ada layarnya gitu ya. Saya akan ke Pak Arif dulu, beliau Sekdin pada DPMP TSP atau Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banjarnegara lah lebih mudahnya. Seperti apa Pak Arif? Terima kasih Pak Bimo. Jadi dalam rangka mendukung program Ibu Bupati untuk menggiatkan investasi di Banjarnegara, tentu saja seperti yang disampaikan Pak Kadin tadi, kami memang berupaya berbagai hal, terutama untuk menggait investasi Pak Bimo. Kemudian kami juga, fungsi kami tidak hanya masalah investasi tapi juga terkait dengan pelayanan perizinan juga. Jadi kami selain kita ada investment corner, kemudian kami juga ada layanan mandiri Pak Bimo. Jadi di layanan mandiri itu juga nanti akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat pemohon izin maupun masyarakat yang menggunakan layanan di MPP Pak Bimo. Dan kita juga dibantu, di depan ada namanya help desk. Jadi teman-teman kita juga ada menugaskan di MPP, kita menugaskan 1 orang setiap hari, dan ada pendamping juga di depan untuk membantu mengarahkan masyarakat yang datang ke MPP. Setelah kita datang, kebutuhannya apa? Karena di sini ada banyak gerai, ada banyak gerai yang bisa melayani masyarakat. Nanti masyarakat datang agak sedikit bingung gitu mau kemana, nanti helpdesk akan mengarahkan, membantu mengambilkan antrian, kemudian akan mengarahkan ke mana harus antri di Mall Pelayanan Publik ini. Seperti yang disampaikan Pak Kadin tadi,
kita yang pertama juga punya investment corner. Investment corner itu cenderung kita membantu masyarakat yang ingin berinvestasi di Banjarnegara tapi masih bingung nih, kira-kira di Banjarnegara punya apa sih? Itu ya, kita membantu, kita bisa berdiskusi, membantu diskusi kira-kira masyarakat punya apa yang mau digali potensinya, atau mau investasi di Banjarnegara tidak tahu nih saya harus bertempat di mana. Kita akan sampaikan bagaimana tata ruangnya secara umum gitu, karena nanti secara detail ada dinas DPU di tata ruang yang lebih detail, tapi nanti di sini kita secara umum akan memberikan penjelasan. Misalkan usahanya kok menengah ke atas, berarti harus ada di KPI. Kita akan memberikan penjelasan KPI di Banjarnegara ada di mana saja, sehingga para investor itu yakin tepat sasaran dalam rangka melangkah, misalkan melakukan pembebasan lahan, itu jelas clear, tidak ngawur, itu tidak ngarang gitu, sehingga investment corner itu sebagai wahana untuk diskusi, termasuk juga potensinya. Misalkan yang masih kurang, potensinya apa di Banjarnegara, itu di investor corner bisa kita berdiskusi karena ada pendampingnya nanti. Setiap hari ada pendamping di investment corner. Kemudian di layanan mandiri itu Pak Bimo, itu bisa apa ya, bisa hal-hal yang masyarakat selama ini agak sepele tapi apa ya, kesusahan. Misalkan datang ke sini butuh kelupaan, kakaknya lupa Pak, Bapak misalkan bisa kirim WA saja, karena kalau ngambil misalkan di Pandanarum kan jauh sekali, repot. Bisa via WA dikirimkan, nanti kita sediakan laptop dan printer di sini untuk ngeprint. Atau mandiri ya? Mandiri tapi ada pendamping. Nanti Pak Bambang Ari bisa memberikan penjelasan. Nanti ada pendamping di samping. Nanti pendamping layanan mandiri ini juga spesifik sebetulnya, tidak hanya masalah bantuan-bantuan itu, tapi juga bantuan perizinan yang bisa dilihat di layanan secara digital. Mungkin itu secara singkat Pak Bimo yang bisa kami sampaikan. Monggo Pak Bimo. Oke, satu inovasi yang tentu akan sangat memudahkan masyarakat bagi yang ingin berinvestasi. Terus tadi kadang-kadang sok ada kendala, KTP ketinggalan, KK ketinggalan, layanan mandiri disediakan. Saya lihat printernya juga sudah ada, laptopnya juga sudah ada gitu ya. Jadi tinggal dipraktikkan saja ketika Anda datang ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banjarnegara. Saya sejenak ke Mas Bambang Ari Wibowo, atau panggilannya biasanya Mas Ari atau Mas Bambang di sini. Ari, ya. Mas Ari gitu ya. Mas Ari, Mall Pelayanan Publik. Bagi masyarakat umum mungkin ada yang hafal juga, ini sebenarnya pelayanan 5 hari kerja Senin sampai Jumat, atau nambah hari, jamnya jam berapa sampai jam berapa Mas Ari? Terima kasih Mas Bimo. Mohon izin Pak Kadin dan Pak Sekdin memberikan sedikit penjelasan. MPP Banjarnegara itu bisa dibilang itu adalah wajahnya Banjarnegara gitu kan. Itu di bawah pimpinannya Pak Hendi, Kepala DPM BTSP. Dari namanya saja sudah ketahuan kan, PM BTSP itu kan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Nah, pelayanan terpadu satu pintu itu kan hakikatnya berarti pelayanan semuanya ada di MPP-nya. MPP itu ada, sementara ini ada 26 instansi yang menyelenggarakan pelayanan di MPP, 13 dari vertikal dan 13 dari OPD teknis. Terkait hal tersebut, sesuai ya namanya tadi ada investment corner, itu niatnya itu kan menangkap investor, kemudian itu biar mereka itu gimana caranya itu mereka investasinya mudah, cepat, kemudian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, terkait hal tersebut itu memang kebijakannya Pak Kadin, kemudian dilakukan oleh Pak Sekdin itu, teman-teman itu dijadwal, teman-teman di PM, teman-teman di PTSP itu dijadwal melakukan pendampingan di investment corner, kemudian juga pendampingan di pendampingan NIB. Kalau secara spesifik, yang pertama kalau terkait pendampingan NIB, kita nanti akan di situ akan melakukan pendampingan yang mulai dari
pemohon itu mereka mengisi data di OSS semuanya, kemudian kita mendampingi mereka sampai terbit NIB-nya. Nah, apabila sampai terbit NIB itu kan untuk tingkat risiko rendah itu bisa 1 hari itu selesai. Nah, selain tingkat risiko rendah itu memang nanti ada beberapa pemenuhan komitmen. Nah, itu kita bantu sampai mereka itu selesai. Di investment corner itu kita men-screening awal gitu. Investor masuk, keinginan mereka itu berinvestasi apa, kemudian juga tempatnya itu tersedia atau enggak, kesesuaian dengan tata ruangnya sesuai atau tidak, itu di screening di investment corner ini gitu, sehingga tidak serta merta mereka itu langsung ke gerai perizinan. Nah, itu fungsinya helpdesk di situ. Mereka itu memilah-milah. Ini yang sudah dalam arti siap untuk melakukan proses perizinan diarahkan ke gerai. Nah, ini yang masih mencari-cari, masih butuh konsultasi, dialihkan atau diarahkan ke investment corner. Kurang lebihnya seperti itu Pak Bimo. Tapi niat kami itu satu memang, mempermudah, mempercepat dan mengamankan investasi di Banjarnegara. Intinya itu. Mempermudah, harapan dari MPP, mempercepat layanan yang diberikan. Terus tadi mengamankan investasi di Banjarnegara. Kalau bisa orang Banjarnegara ya investor nggak usah ke tempat lain itu ya. Di Banjarnegara banyak yang bisa dibidik. Kalau kurang paham datang ke MPP, menggali informasinya secara gamblang. Pak Hendi selaku Kepala Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terima kasih Pak Hendi, mohon maaf ganggu waktunya. Oh ya, terima kasih juga Pak Bimo, saya senang sekali. Jadi artinya kita bisa memberikan informasi ke masyarakat tentang keberadaan MPP, pelayanan MPP. Tentunya juga kerja pemerintah atau niat pemerintah yang baik ini perlu dukungan masyarakat untuk selalu mendukung adanya investasi di Banjarnegara dan ikut mengamankan artinya memberikan suatu suasana yang kondusif agar investasi di Banjarnegara tetap meningkat gitu Mas Bimo. Ya. Baik, terima kasih Pak Hendi selaku Kepala DPMP TSP. Pak Arif selaku Sekdin DPMP TSP juga. Matur nuwun Pak Arif. Terima kasih Pak Bimo. Kami tetap semangat untuk mendukung program Bupati dan mendukung investasi di Banjarnegara, memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat Banjarnegara Pak Bimo. Kami siap untuk kehadiran seluruh masyarakat di MPP dalam rangka mengurus berbagai macam kebutuhannya di MPP. Oke, satu kata untuk Pak Arif, mantap lah apa yang sudah disampaikan. Mas Bambang Ari juga terima kasih. Semoga apa yang banyak dilakukan oleh MPP di bawah DPMP TSP betul-betul sukses, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Amin, amin. Semoga itu terkabul Pak Bimo, dan kami siap membantu Pak Kadin, Pak Sekdin, dan melayani Ibu Bupati. Kemudian yang penting terutama melayani warga masyarakat Banjarnegara dan investor yang datang ke Kabupaten Banjarnegara. Salam investasi. Terima kasih Mitra Banjarnegara. Demikian tadi informasi singkat dari Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banjarnegara di bawah DPMP TSP. Terima kasih untuk perhatiannya.